Sebenarnya saya merasa hari ini saya tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mendengar saja sebenarnya, tapi karena sudah ditodong, jadi tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Dahlan Iskan. Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, ini 3 periode atau penambahan masa jabatan, ini masih saja menjadi pertanyaan, walaupun kita sudah dengar dari Pak Mahfud sendiri bahwa tidak ada yang namanya 3 kali atau 3 periode. Kita dengar juga Ibu Megawati dengan sangat tegas menyatakan hal itu inkonstitusional, tetapi masih ada saja yang, dan bahkan ada pertemuan-pertemuan yang mana Presiden juga hadir dan partisipan dalam pertemuan, ada pertemuan mahasiswa atau pertemuan pemuda beberapa waktu yang lalu masih mengkampanyekan 3 periode. Apakah memang ini karena ini kan terbatas Pak ya, apakah ini memang ada skenario ke situ? Tentu jawabannya tidak, tetapi tapi kita ingin mendengarkan dari Pak Mahfud langsung. Ini kan bukan di audiens yang luas. Kalau memang ada skenario ke arah itu, ya kita juga siap-siap lah untuk apakah mendukung atau menolak, gitu aja. Sekian Pak. Saya di sini sebetulnya tadi dari rumah itu sudah ancang-ancang. Saya tidak akan ngomong, tapi saya akan menagih Pak. Tanggal 11 Januari yang lalu, Presiden mengumumkan tentang akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dan itu teman-teman LSM Pak, bangganya setengah mati, senengnya setengah mati. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi sudah lebih dari 1 bulan, kok nggak ada geraknya ya ini? Saya ingin tanya, ini gerak sampai di mana ini penyelesaian yang sudah diakui benar-benar ada pelanggaran HAM berat dan dengan rinci disampaikan mulai dari Talang Sari, Semanggi 1, Semanggi 2, Wamena Wasior, Petrus, penghilangan aktivis tahun 97, semuanya itu sudah disebut semua. Kita saat itu bangga sekali mendengar itu, dan saya yakin indeks hak asasi manusianya setelah diumumkan itu pasti akan naik. Tapi kok sekarang ini melempem gitu, nggak kelihatan perkembangannya. Yang mana yang akan diselesaikan dulu? Nah itu saya ingin tanya Pak Mahfud, kira-kira bagaimana? Kalau Pak Mahfud sebagai pembantu Presiden, setiap kali Pak Presiden itu kan selalu harus selesai tahun 2024. Saya sekarang menagih, masalah pelanggaran hak asasi manusia harus selesai tahun 2024 Pak. Itu menurut saya harus menjadi komitmen, bener lah. Kalau tidak ya cuma kemarin itu supaya teman-teman yang LSM yang kemarin itu sudah agak ya HAM tidak menjadi perhatian, tiba-tiba ada kabar itu menjadi perhatian dan kemudian redup kembali. Nah ini saya pengen ada Pak Mahfud yang bisa setidaknya mengawal ini, harus didesakkan untuk bisa diselesaikan, ya setidaknya tidak semuanya. Seandainya bisa menyelesaikan 3-4 saja dari semua yang ada 9 atau apa yang disebutkan, saya kira sudah baik. Terima kasih. Dalam soal keadilan, ini menjadi isu pokok dalam soal IKN, Ibu Kota Nusantara, karena oposan itu selalu istilahnya itu menggergaji terus mengenai IKN ini. Lalu di situ selalu dikaitkan soal keadilan, terutama oligarki itu. Kalau ekonomis itu, padahal kita semua oligarki, kita semua adalah kapitalis itu. Dan kalau ke arah sana, lalu pertanyaan pokok adalah tadi itu, kembali ke soal keadilan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada keluhan banyak mengenai pendidikan kita itu mau kemana. Manusia merdeka, pendidikan merdeka di tengah-tengah atau kemana? Dan di situ
Orang kalau saya sendiri mengajar itu selalu hanya kalau manusia Indonesia cerdas sebetulnya dan bersih nuraninya, dia akan membuat sistem hidup bersama dengan sesamanya, karena sistem ada rational ordering of something itu akan menjadi lebih baik. Itu aja, Mas. Yang penculikan ini lebih pada efek gubernur yang ditangkap KPK atau pemisahan Provinsi Pegunungan Tengah menjadi provinsi baru, atau sebetulnya soal pemerasan uang saja, artinya minta bagian uang begitu, atau memang serius. Tetapi saya lihat reaksi internasional dingin sekali, tidak ada reaksi apa-apa dari internasional dan dari kelompok-kelompok yang dulu pro Papua juga tidak kelihatan. Ini ada reaksi yang negatif untuk Indonesia. Terima kasih. Presiden juga jelas kan, mengumpulkan KPU lalu pidato ke seluruh Indonesia, lalu sidang kabinet disiarkan menteri supaya menyiapkan pemilu dengan baik, dilarang satupun bicara soal perpanjangan. Itu pidatonya terbuka resmi. Bahwa kemudian masih ada yang bergerilya, itu kan sebenarnya kecil sekali. Sekarang ini tahapan pemilu sudah berjalan, Pak. Tahapan pemilu sudah berjalan. Dan bisa mundur, partainya sudah ditentukan. Yang ingin memperpanjang jabatan juga sudah daftar pemilu, Pak. Lanyala gitu. Itu iya kan Pak, Lanyala itu sudah mulai mengumpulkan ini lagi untuk daftar DPD, padahal dia dulu yang katanya pemilu harus ditunda dan sebagainya. Jadi rasanya sih tidak punya jawaban lain, karena bagi saya itu baik jawaban yang di televisi maupun yang tersembunyi, ya jawabannya seperti ini. Saya menjamin 2024 tuh ada pemilu gitu. Bahwa ada gerakan gitu kan kita tidak bisa. Nah ini ketika saya bilang saya tidak bisa menghalangi, lalu dibilang dibiarkan gitu. Memang kan tidak boleh menghalangi orang ngomong. Begitu seperti halnya tidak boleh menghalangi orang ngomong Pak Jokowi harus berhenti sebelum 2024 juga tidak apa-apa. Kan itu yang ini. Tapi saya selalu berkomunikasi dengan Pak Jokowi, siapkan pemilu dengan baik, dan selalu bahwa setiap Pak Jokowi datang ada yang berteriak 3 periode dan sebagainya, ya tidak bisa diapa-apain lah gitu. Tapi kan tidak diorganisasikan untuk itu jadi gitu ya, cuma orang ngomong. Saya tidak tahu kalau ada di luar itu yang di luar jangkauan saya. Bu Jumrotin PP HAM itu akan terus Bu. Jadi ini sudah banyak tagihan nih, banyak toko menagih kok diem aja. Memang kita sekarang sedang menyiapkan impres. Impres itu nanti menugaskan 19 menteri ya untuk tugas menteri ini, tugas menteri ini, lalu yang ketua tim pemantaunya di lapangan tetap Pak Makarim. Pak Makarim Wibisono bersama timnya yang dulu tetap ini memantau dari waktu ke waktu, sehingga mungkin nanti semacam apa ya, pendurinya, kick off-nya gitu, mungkin dalam waktu dekat ini akan membangun monumen HAM. Kemudian kita juga akan ke luar negeri untuk memanggil eksil-eksil itu, mengumumkan bahwa hak Anda udah sama dengan warga Anda. Kalau mau pulang, pulanglah gitu, hak-hak Anda akan dikembalikan gitu. Dan seterusnya. Iya, kepres dan impresnya dalam waktu dekat ini. Tetapi jelas kita mentargetkan bulan April itu sudah jalan mulai gitu ya. Di 1 April itu kita sudah kick off. Nah itu aja, jadi jangan khawatir itu. Tapi satu hal, pengakuan pemerintah tuh sambutannya kan luar biasa ya, bahwa pemerintah udah ngaku sekarang. Terus mau apa? Nah, mau apanya ini nanti pakai impres. Nanti kami ini masih ditugaskan sendiri-sendiri. Oke, yang lain yang bukan pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Saya melihat foto-foto ini semakin menyadarkan saya bahwa Menko itu Polhukam tentu selalu militer gitu ya. Bintang 4, baru kali ini yang sipil. Jadi maklum kalau kemudian ada forum seperti ini gitu. Jadi ini kalau ini bintang 9. Iya, jadi sekali lagi Pak Mahfud terima kasih atas inisiasi prakarsa pertemuan ini. Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, ya sesuai namanya Polhukam, politik hukum dan HAM, keamanan ya, termasuk HAM di dalamnya.
ya 3 poin itu yang ingin saya sampaikan. Tentu singkat saja karena banyak ibu bapak lainnya yang ingin menyampaikan. Dari sisi politik, ini tahun politik, puncaknya tahun depan 2024. Ada 2 hal yang menurut hemat saya mengancam keutuhan kita sebagai bangsa, yaitu politik identitas dan politisasi agama. Ini kita perlu clear betul menurut saya. Pertama, terkait dengan politik identitas, bahkan ada partai politik yang eksplisit mendeklarasikan bahwa saya akan mengusung politik identitas. Nah, ini apa yang dimaksud politik identitas ini? Nah, mudah-mudahan kantor Kemenko Polhukam bisa merumuskan dengan mengundang tentu sejumlah kalangan. Menurut hemat saya, identitas kita sebagai bangsa ini apa? Yang boleh diusung itu identitas apa? Ini yang menurut saya perlu clear. Jadi sebagai bangsa ya tentu Pancasila. Jadi identitas kita itu ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di luar itu boleh jadi kita saling berbeda dan itu akan mengancam keutuhan kita. Jadi poin saya agar definisi atau pengertian atau kesepakatan common platform kita tentang politik identitas ini perlu jelas. Yang boleh diusung itu yang mana, yang tidak yang mana. Agama misalnya itu boleh atau tidak. Nah, ini yang saya akan masuk kepada politisasi agama itu. Jadi tentu agama tidak bisa ditinggalkan dari kehidupan keseharian bangsa yang sangat agamis ini. Tapi nilai-nilai agama seperti apa yang boleh dibawa ke ranah politik? Nah, tentu kita semua tahu ada nilai-nilai agama yang universal, ada yang partikular. Maka yang universal inilah yang mestinya dibawa ke ranah politik. Dan tidak hanya di ranah politik, di semua aspek kehidupan kita. Nilai-nilai agama yang universal, tapi tidak yang partikular. Gitu. Karena kalau yang partikular ini pasti akan memecah bangsa. Nah, jadi istilah politik identitas dan politisasi agama perlu dirumuskan secara jelas. Yang kedua di bidang hukum, terus terang Pak Mahfud, saya amat sangat risau dengan kondisi Mahkamah Konstitusi kita. Ya, kasus pergantian hakim konstitusi melalui DPR tempo hari itu sungguh mengusik independensi atau kemerdekaan hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman sesuai dengan konstitusi. Nah, saya dengar juga akan ada revisi Undang-Undang MK yang diinisiasi oleh DPR yang intinya juga ingin mengintervensi kedudukan hakim konstitusi. Jadi ya sebagai the guardian of constitution, menurut saya pemerintah ini punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga ini. Yang ketiga HAM, tadi saya ingin melanjutkan Mbak Zoom tadi itu tim penyelesaian non judisial terkait dengan pelanggaran HAM berat itu sudah menyampaikan tugasnya, sudah ada 11 rekomendasi dan itu rekomendasinya bagus-bagus semua, tapi sampai sekarang tidak kunjung tindak lanjutnya gitu. Jadi ini juga ujian juga bagi pemerintah karena ini menyangkut trust gitu. Jadi awalnya kan teman-teman aktivis HAM itu sudah semacam hopeless kan begitu, karena ini non judicial gitu pendekatannya, padahal harapannya ini ya juga judicial. Tapi oke lah, meskipun non judicial ada 11 rekomendasi yang meskipun bukan yang terbaik tapi setidak-tidaknya itu ikut membuka harapan. Ini mohon bisa ditindaklanjuti dengan baik, bisa dilaksanakan sehingga trust publik terhadap negara, terhadap pemerintah dalam hal ini bisa tetap terjaga dan terpelihara. Demikian. Saya memang sering disuruh bicara mengenai politik identitas, dan kalau saya ya sebagai seorang yang menganggap dirinya sebagai Gus Durian begitu ya, selalu berusaha menggali atau mengingat apa yang menjadi concern dari Al-Maghfur lah, yaitu bahwa kalau kita menggunakan perspektif konstitusionalisme maka
identitas yang dipakai di dalam perpolitikan nasional tentu adalah politik kewarganegaraan. Jadi yaitu identitas yang kita bicarakan. Kan kita sudah mempunyai landasan yang terkait dengan kewarganegaraan, terutama kalau dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Nah, identitas-identitas yang lain tentu konteksnya akan berbeda-beda, karena manusia menurut saya itu mulai dari lahir sampai meninggal tidak mungkin tidak punya identitas, dan identitasnya mesti bermacam-macam. Ada yang dirubah menjadi kepala keluarga, di tingkat RT menjadi ketua RT, di tingkat kecamatan menjadi apa, atau di mana-mana menjadi macam-macam. Tapi kalau kita bicara dalam konteks politik dan kenegaraan, maka identitas yang harus dipakai bersama-sama adalah yang berdasarkan pada konstitusi dan juga kewarganegaraan. Nah, dari situlah kemudian harus dijabarkan dalam pengertian yang lebih cermat. Nah, antara lain ya seperti yang kita sudah ratifikasi mengenai ECOSOC dan lain sebagainya, itu adalah merupakan bagian-bagian yang mensupport prinsip kewarganegaraan kita. Itu kalau menurut pandangan saya. Lalu untuk Pak Profesor Mahfud, walaupun saya ini sudah mengenal beliau sejak S1 ya, dan sampai hari ini masih tetap dianggap teman begitu ya, tapi saya kadang-kadang juga tidak sepakat dengan beliau, dan itu sah-sah saja, karena tanpa ada itu tidak menjadi teman yang baik. Nah, misalnya yang saya tidak sepakat yang tadi baru dikatakan Profesor Mahfud ketika menimpali ide penundaan pemilu dan perpanjangan presiden. Kalau Profesor Mahfud kan mengatakan orang kan nggak boleh dilarang ngomong, karena itu kan hak konstitusional dan hak asasi. Jadi ngomong mengenai penundaan pemilu pun ya partai politik ya sah-sah saja. Ya memang betul kalau hanya dilihat dari legal formal memang begitu, itu pandangan saya. Tetapi kalau saya melihat dari segi moral dan etik di dalam berdemokrasi, saya rada keberatan. Sebab Pak Mahfud punya moral authority untuk meluruskan pandangan-pandangan yang seperti itu. Perkara itu diterima atau tidak diterima ya silahkan saja. Oleh karena itu ya saya menulis di dalam Facebook saya dan di dalam WhatsApp saya bahwa ya dalam hal ini saya tidak sepakat dengan Pak Mahfud atau pejabat-pejabat lain. Sebab di dalam kondisi seperti kita saat ini, digital demokrasi seperti sekarang ini, statement kayak begitu itu bisa dipelintir. Seperti Bu Mega mengkritik abuse of pengajian. Yang dikritik itu abuse-nya, bukan pengajiannya, tetapi karena statementnya atau ujarannya itu kemudian secara eksplisit bisa dipelintir seolah-olah pengajiannya, ya makanya ya rame. Dan rame ini kalau di media zaman sekarang yang masyarakat terbuka bisa dipakai macam-macam. Misalnya tadi malam saya dalam podcast itu mengingatkan teman saya yang orang PDIP, Mas, jangan sampai nanti ada spanduk jangan menyoblos partai yang anti pengajian, jangan sampai terjadi. Tapi itu harus diantisipasi, karena omongan seorang yang punya posisi yang sangat dahsyat seperti Ibu Mega, seperti Pak Mahfud, itu pelintirable, sangat pelintirable. Dan sekali sudah dipelintir, baliknya itu seperti baliknya jin dalam botol. Jadi mohon maaf kalau diundang dikasih makan soto tapi malah ngomong tidak setuju. Nah, yang pertama terkait dengan Indonesia nih di bulan Maret ini kan di Komisi HAM akan menyampaikan berapa banyak rekomendasi dari berbagai negara, yang ada 269 rekomendasi di sidang UPR, Universal Periodic Review.
itu ada 269 dan diharapkan Indonesia akan mengadopsi berapa banyak. Kalau dalam periode yang sebelumnya ada 187 ya, dan sekarang kalau dilihat dari semua rekomendasi yang disampaikan Indonesia kepada Indonesia dari negara-negara PBB, itu wajahnya tuh kehidupan perempuan yang semakin miskin, semakin terpuruk, dan juga kalau dia menjadi minoritas akan semakin banyak persoalannya. Dan semua negara mengamati itu, dan kami berharap gitu ya, Indonesia akan hanya 10 lah mungkin yang di drop, mungkin terkait dengan beberapa hal yang masih tertunda terkait dengan KUHP yang ada soal death penalty, ya, hukuman mati dan lain-lain, itu yang menjadi hambatan. Nah, salah satu hal yang juga perlu diratifikasi adalah tentang perlindungan pekerja migran, domestic worker yang ada di Konvensi ILO 189. Dan tentunya Indonesia memang sudah lama berjanji akan membuat peraturan yang terkait dengan undang-undang PRT, kemudian juga undang-undang yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender, dan juga undang-undang yang terkait dengan perubahan undang-undang perkawinan. Jadi saya pernah juga ketemu dengan Pak Lukman nih, awal Bapak menjadi menteri, saya juga langsung bertemu dan kemudian menyampaikan tentang perubahan undang-undang perkawinan ini di tingkat nasional atau di internasional itu udah berulang-ulang komitmen Indonesia. Jadi saya merasa kayak kita udah nggak malu ya. Maksudnya di semua ratifikasi Komite CEDAW, di UPR itu dibahas tentang bahwa Indonesia akan menghapus diskriminasi dan juga akan reformasi hukum terkait dengan perempuan. Dan juga di Ranham saya kira ya maju mundur tentang ratifikasi ataupun juga komitmen Indonesia. Jadi RUU KKG yang saya sejak awal saya terlibat juga dengan teman-teman terkait dengan naskah akademis dan RUU-nya sampai sekarang maju mundur, dan kemudian pemerintah juga komitmennya juga maju mundur saya melihat. Dan bahkan juga di DPR sekarang yang muncul adalah RUU KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang isinya adalah meredefinisi tentang pengertian ibu. Jadi ibu itu hanya perempuan yang menikah, yang melahirkan, dan kemudian juga dia mendapatkan privilege yang kita tahu budaya nilai patriarki ada di situ. Dan pada waktu kami berdialog dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang akan menyiapkan, atau pemerintah yang akan menyiapkan DIM, karena Bapak Presiden meminta supaya Kementerian menyiapkan DIM menghadapi usulan DPR. Nah, kami memang secara pribadi dan secara kelompok mengajukan supaya Kementerian berani untuk menyatakan dari perspektif baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang Konvensi CEDAW dan juga konstitusi, hal ini tidak perlu. Jadi pemerintah juga perlu berani untuk menghadapi DPR untuk mengatakan RUU ini tidak perlu. Kalau memang yang mau diajukan adalah tentang perubahan cuti haid, rubahlah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu loh. Kalau kemudian nanti ada lagi perubahan tentang terkait dengan, jadi kembali lagi prioritas tentang reformasi hukum. Kemudian juga yang juga ingin saya sampaikan, saya setuju, saya prihatin. Saya berkali-kali prihatin persoalan etika dan juga tentang kewibawaan dari pengadilan kita, terutama di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah forumnya semua orang akan berhadapan dengan Presiden dan DPR. Itu satu. Terkait dengan rekrutmen ya, dan melabelkan negarawan ada di sana. Tapi sama sekali itu tidak terjadi. Ya, saya berkali-kali memang maju ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian saya sangat sayangkan dari segi etika pada waktu Ketua Mahkamah Konstitusi menikah dengan saudara dari Presiden, karena ini menjadi sebuah krisis etika yang kaitan dengan kewibawaan. Jadi saya kira demikian ya Pak Mahfud. Jadi sangat banyak yang juga kami berharap ada forumnya lah untuk membahas tentang kemajuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Dan juga saya mengandalkan kementerian inilah tempat untuk juga menjadi tempat pengaduan bagi mereka yang minoritas, baik itu gender, orientasi seksual, dan juga dari segi persoalan-persoalan masyarakat yang menjadi rentan. Jadi saya kira itu, apalagi menghadapi potensial persekusi yang akan terjadi di menjelang tahun 2024. Terima kasih Pak Menteri. Dan ini bagi saya salah satu
kekayaan demokrasi ini seperti ini mestinya. Yang ini sulit dilakukan di departemen lain, gitu kan. Tapi di Pak Mahfud itu baik bagi dirinya maupun urusan bangsa dan presiden itu bisa langsung. Sementara departemen lain kita mau mengadu urusan departemen di bawahnya itu ketemu menterinya pun sulit. Jadi itu membenarkan satu pandangan selama ini bahwa birokrasi negara itu yang menggerakkan eselon 2 dan 3. Yang mereka bisa buat keputusan. Jadi mereka nggak punya kewenangan buat keputusan, tapi dia melaksanakan eksekutor dari birokrasi itu. Nah yang kedua, saya karena bergerak di bidang pendidikan, saya memang tidak paham memahami polisi pendidikan sekarang ini. Negara sudah triliunan mengeluarkan duit dan banyak SDM Indonesia yang dikirim ke luar negeri pinter-pinter, tapi setelah sampai di sini itu tulisan extend idle. Tidak jelas. Kalau emang vokasi sekalian ayo, karena negara yang maju pun juga banyak vokasinya. Ini kan kampus merdeka ke arah vokasi, tapi juga tidak jelas. Dan kalau memang kita ingin membuat satu pusat-pusat unggulan, ya ayo. Jadi pemerintah, menteri memberikan satu tawaran undangan, ini loh, ditantang aja kampus-kampus besar. Anda punya ide apa, ide apa, ide apa. Kemudian ditantang, diuji, biayai, multi-years, dan sampai outcome. Nah saya berapa kali menjadi pimpinan kampus itu, terus terang saya itu gimana ya, kepercayaan saya pada lembaga negara itu turun. Misalnya BPK, urusan kecil jalan, urusan gede itu sudah jadi mainan gitu. Jadi mungkin ini bentuk publik ya, saya nggak ngomong, tapi kepercayaan saya pada lembaga-lembaga tinggi negara, mau KPK, mau MK, mau BPK itu sehingga saya jarang mengikuti berita-berita itu karena saya sudah lanjut agak pesimis, tapi saya concern dalam bidang pendidikan. Nah terakhir misalnya saya dipercaya ngurusin kampus internasional, saya baru menyadari bahwa Indonesia itu seksi banget dari orang luar. Baik bagi dosen, peneliti, profesor, mereka sekali ingin datang ke Indonesia, tertarik untuk studi di Indonesia, karena Indonesia itu punya pengalaman yang banyak, yang menarik sekali. Contohnya gini, ada peraturan pemerintah, kalau fakultas itu lebih banyak umumnya, itu harus di Kementerian Pendidikan. Tapi kalau banyak prodi agamanya, di Kementerian Agama. Nah, yang terjadi akal-akalan. Kalau di agama itu namanya fakultas tarbiyah, nah nanti di umum fakultas pendidikan. Nah, kalau di sini nanti dakwah ini komunikasi. Jadi jadi itu akal-akalan dan aturannya nggak jelas. Padahal kampus ini ketika mengapa dengan agama ini sebagai diplomasi soft politik, soft diplomasi Indonesia mengenalkan dunia Indonesia pada dunia. Oleh karena itu Islam di Indonesia, dunia Islam harus dikati misalnya soal pengalaman demokrasi, ya harus ilmu politik. Misalnya mengenalkan perkembangan filantropi Islam, ya ilmu ekonomi, menjelaskan dunia pesantren, ya fakultas pendidikan, bukan semuanya dengan Islamic Studies gitu. Nah ini yang sedang saya pegang ini ribut. Nah jadi ini loh, ini nggak cukup ilmunya. Kalau soal Islamic Studies nggak bunyi semua itu, tapi terserahlah serahkan presiden mau ke kemana Kemendikbud terserah saja, lah gitu kan. Terlepas dari tidak konsepnya kurang terlalu bagus, tapi MBKM ada positifnya Pak Mahfud. Jadi terus terang saja beberapa kampus yang saya pantau termasuk dari Al-Azhar Indonesia ini, yang MBKM keluar S1 itu kan di satu semester kan di luar, yang itu memang pendaftarnya 30.000, yang terima cuma 2.000, itu keluar negeri, memang jadi biaya cukup mahal. Tapi yang bagusnya adalah mereka tidak saja mengambil course konten yang ada di kampus-kampus luar negeri itu, tapi juga mereka menyebarluaskan budaya Indonesia, termasuk kuliner Indonesia, itu good news-nya. Dan itu menyebar. Yang kena ya 2.000 mahasiswa ke sekitar 200-an kampus di seluruh dunia, yaitu positif. Yang menjadi positif yang lain adalah kritik mahasiswa sekarang ini banyaknya lewat diskursus yang sifatnya di dalam kampus. Terutama dari yang saya pantau, ya saya sebagai dosen IPB dan saya sebagai rektor di Al-Azhar. Di IPB itu banyaknya mahasiswa mendiskusikan dengan new teknologi, dengan data science yang
zaman kita nggak terlalu gitu ya. Itu menarik generasi muda itu sebenarnya dari segi kepintaran sangat-sangat menarik. Sehingga tidak turun ke jalan karena mungkin sudah mulai sadar bahwa itu bukan solusi dari mahasiswa yang calon intelektual. Yang di universitas seperti PTS, seperti Al-Azhar, diskusi juga ada, tapi di dalam masuk ke dalam masalah pembahasan tentang undang-undang cipta kerja dan sebagainya, tapi itu di dalam. Dan ada beberapa yang masukan-masukan yang pada saat itu juga sudah disebarkan. Hanya media sosial ini banyak menyorot hal-hal yang sifatnya tidak terlalu akademik, seperti misalnya youtuber yang rame, yang crazy rich gitu, yang itu lumayan, tapi di diskusi-diskusi mahasiswa kurang. Yang menjadi masalah itu mungkin seperti yang disampaikan Mas Komar, ada di tingkat dosen. Dosen ini mungkin tidak bisa langsung berubah kulturnya, yang ditantang bagaimana menjawab persoalan-persoalan ekonomi dan industri atau yang lainnya. Karena kultur sudah begitu-begitu saja, sehingga tantangan untuk inovasi juga tidak terlalu, walaupun ada beberapa yang mungkin terbukti pada waktu COVID, banyak sekali inovasi obat-obatan yang memang dari Indonesia. Tapi yang menjadi keprihatinan kami adalah dosen memang terlalu rutin untuk kenaikan jabatan akademik harus fokus. Yang menurut saya itu cost ya, kalau satu paper aja sampai ada yang $5.000 itu kan puluhan juta. Kalau satu universitas ada S1-nya, S2, S3-nya 1.000 orang, kali $100 aja kan udah puluhan juta rupiah, ratusan juta, bahkan miliar. Menurut saya itu capital flight. Mungkin walaupun bukan tempatnya harus mengeluh di sini, tapi itu menyebabkan dosen itu terpuruk sekarang ini. Kreativitinya tidak terlalu berkembang karena dituntut untuk yang gitu-gitu gitu ya, yang sifatnya memang terlalu formal. Di satu pihak industrinya juga sama. Industri itu kurang menghormati hasil karya Indonesia gitu. Penemuan-penemuan Indonesia seperti Ginos misalnya, ataupun banyak sekali obat-obat atau herbal medicine yang buatan Indonesia tidak terlalu diadopsi oleh industri. Itu juga tidak 100% disalahkan ke kampus. Industrinya ya terlalu franchising teknologi dari luar. Ya itu saya pikir yang kami rasakan kurang lebih itu. Mungkin tidak terlalu nyambung dengan Polhukam, tapi nyambungnya mungkin indirectly lah gitu ya. Terima kasih. Tentang 3 periode itu atau memperpanjang masa pemilu gitu. Karena sekali kemudian elit tidak hormat kepada konstitusi, maka itulah yang terjadi pada 1959 ketika dekret dibuat, kesananya tidak ada konstitusi. Lalu kemudian yang muncul 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Di KL itu kok mulai menurun, dan sekarang sedih sekali kok malah menular ke kampus, Pak. Ke kampus kemana, ada rektor Unila dan yang lainnya, saya kira cukup banyak itu. Plus di kampus itu Pak Mahfud juga orang kampus, ini dodolan jurnal. Itu kami di kampus bingung sekali dan tidak tahu apa yang harus dibuat untuk teman-teman yang melakukan itu, karena kok selain korupsi tentu saja ini masalah etika, dan itu juga membuat kita jadi meragukan ini apa kita tetap menjadi center of excellence apa center of cheating gitu, karena itu menyedihkan sekali ya. Jadi kami sudah teriak-teriak juga etika, ternyata kita menolak misalnya kampus tempatnya siapa ya? Oh Bapak, menolak profesor kehormatan. Lah di kampus negeri nih aja profesor malah jadi komoditi, Pak. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang bertolak belakang. Itu menjadi concern, dan ini tugas kita semuanya menggalakkan kembali korupsi. Dan tadi catatan tentang Merdeka Belajar, menggalakkan pemberantasan. Soalnya ada itu wilayah bebas korupsi, Bu. WBK itu jadi korupsi bebas-bebas saja.
Udah saya kritik 5 tahun yang lalu tapi masih BPK juga. Tapi mungkin perlu diingatkan kembali karena banyak anggaran kita yang kemudian nggak kemana-mana. Padahal maunya untuk yang kebaikan, terutama generasi muda. Itu saja. Terima kasih Pak. Semakin banyak kritik dari ibu bapak sekalian, Pak Mahfud mendapatkan banyak vitamin. Dan asal jangan racun dan jangan over. Jadi jangan khawatir bahwa kalau mengkritik keras lalu akan diblok oleh Pak Mahfud, tidak mungkin itu terjadi. Baik Prof, monggo Prof untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan. Baik, saya sedikit saja karena nanti katanya foto dulu kata Pak Budi. Entah foto dulu. Jadi begini Bu, Bapak saya hari ini nanti harus memimpin rapat untuk evaluasi perkembangan perampasan harta-harta BLBI dan saya harus memimpin karena saya ketua timnya di kantor Kementerian Keuangan. Sebab itu sebentar lagi kita tutup acara ini. Saya mulai dari yang penting, bukan penting aja, yang terkait langsung dengan saya saja. Pertama tadi dari Pak Dahlan. Itu soal penculikan itu apa ini karena penahanan Lukas NMB atau karena apa pembuatan daerah otonomi baru? Enggak Pak, ini yang menyandera orang asing namanya Mirsan ini adalah Kagoya. Kagoya ini sejak bertahun-tahun lalu sebelum ada urusan NMB, sebelum ada DOB itu sudah memang memberontak dan sudah selalu mengomongkan nantang-nantang, ayo tentara datang ke sini, tapi sesudah dicari gitu lari gitu. Harusnya kalau nantang muncul gitu. Nah, ini yang sekarang ini masalahnya yang disandera orang asing. Dan begini, pokoknya sandera ini akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya. Nah, saya katakan, kita sudah tahu tuh tempatnya. Di koordinat berapa, titik berapa, udah kita kepung sekarang. Tetapi begitu kita bergerak itu kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. Kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita sekarang masih tangani, ditunggu aja mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB atau Lukas NMB. Yang kedua dari Pak Lukman Hakim, ya saya juga soal MK sekarang ada revisi RUU revisi yang diusulkan oleh DPR. Etikanya, aturannya itu kalau DPR mengajukan revisi dalam waktu 60 hari, Presiden harus merespons. Nah, maka kita sudah merespons, oke, mari kalau kita mau bahas, tapi kita setuju ini, tidak setuju ini, setuju ini, tidak setuju ini nanti. Intinya MK itu jangan sampai dikebiri, gitulah. Kalau sikap pemerintah, kalau rancangan di DPR, tidak tahu nanti yang menang mana nanti dalam pertarungan ide itu. Kalau di DPR, pokoknya MK tuh hakimnya bisa ditarik di tengah jalan. Pokoknya kalau DPR tidak setuju bisa dipecat hakim. Sedangkan kita mengatakan tidak boleh hakim dipecat di tengah jalan. Apapun, salah pun putusan hakim itu ya harus diikuti, gitu. Tapi dipecat tidak boleh, salah ya ditangkap. Kayak Akil Muhtar itu kan tidak. Dipecat, tangkap, gitu. Putusannya tetap mengikat, orangnya ditangkap, gitu. Nah itu Pak sikap kita ya. Ya soal PPH yudisialnya jalan Pak. Jadi karena yang yudisial ini begini, sejak zaman Bu Zumrotin, saya kira jangan Bu siapa Ifdal Kasim itu ada rekomendasi ini loh sekian belas pelanggaran HAM berat. Nah itu setiap akan dibawa ke pengadilan buktinya tidak cukup. Karena beda hukum acaranya, bukan salah Komnas HAM, hukum acaranya beda. Karena bagi Kejaksaan Agung, kalau kita mau membawa orang ke pengadilan harus jelas dia melakukan apa, menggunakan apa, jam berapa, saksinya siapa, buktinya apa gitu. Nah Komnas HAM hanya menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM oleh ini di ini otopsinya tidak ada, saksinya udah mati, apa pejabatnya tidak jelas juga yang ditunjuk di banyak itu, sehingga kita ngajukan 4 kasus ke pengadilan HAM itu semuanya ditolak. 35 tersangka ditolak, bebas semua, dibebaskan. Nah itulah sebabnya kita cari jalan non yudisial. Kita minta nih pakar hak asasi yang sudah mendunia Pak Makarim, sudah lama di Jenewa dia, ayo mari gimana caranya selesaikan ini.
Keputusannya kita selesaikan non yudisial, tetapi yang yudisial ini jangan ditutup. Kembalikan ke undang-undang bahwa yudisial itu nanti diserahkan ke DPR. DPR bisa manggil pemerintah dan Komnas HAM, lalu apa yang akan dijadikan bukti agar tidak kalah. Karena kalau presiden gampang sih, saya gampang. Gini aja, kalau Komnas HAM tidak bisa membuktikan, tidak punya bukti, ajukan nanti ke Mahkamah Agung. Kalah kayak yang 4 kasus dan 35 terdakwa itu dibebaskan, tidak apa-apa, itu dibebaskan oleh pengadilan. Bukan tidak diadili, tapi dibebaskan pengadilan. Tapi Jaksa Agung bilang begini, Pak, kan malu kalau sudah tahu kalah kok diajukan ke pengadilan gitu loh. Nah, itulah sebabnya kita cari jalan tengah yang ini. Nah, nanti kita bicarakan lagi. Nah, Pak Hikam, terima kasih Pak. Ya, sekurang-kurangnya saya sekarang akan seperti Pak Fahri, Pak Hikam tadi. Sekurang-kurangnya sekarang saya akan bilang, pokoknya saya menjamin pemilu 2024 jalan. Tapi saya tidak akan ngomong, kamu tidak boleh ngomong gitu dong. Gitu. Saya tidak bisa melarang. Tapi saya akan jamin bahwa pemilu jalan gitu. Tapi sekarang saya tidak bisa melarang itu, saya coret. Kan gitu aja. Meskipun memang nggak bisa melarang. Ya itu istilah Pak Hikam tadi itu moral authority kan harus itu kan. Maksudnya tadi kan nggak bisa melarang, tapi ada tambahan kalimat Pak. Tapi kayak gitu melanggar konstitusi. Sama bilang. Iya. Enggak sih kalau ngomong kan enggak melanggar konstitusi, kan dia cuma mau usul konstitusinya diubah gitu loh. Bukan lalu pemilu. Dia minta kalau Pak Lanyala itu segera dekret presiden diubah konstitusi kan gitu Lanyala itu. Tapi Pak Jimli bilang ini bisa dia ngomong gitu. Ya dua-duanya itu menurut saya ilmu konstitusi kan nggak bisa melarang, karena dia bukan kriminal, bukan kudeta, bukan apa, ya udah biar aja gitu. Nanti kan kalah di tingkat pertarungan publik. Tetapi yang saya katakan ya pemilu jalan lah. Ibu Rita, baik Bu, nanti saya catat nih rekomendasi Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB, masalah perlindungan pekerja migran, masalah gender, diskriminasi gender, masalah hukuman mati, perkawinan, LGBT dan sebagainya, yang semuanya maju mundur. Banyak Bu undang-undang yang maju mundur itu. Gini loh Bu, kami ini resmi ngajukan undang-undang ke DPR 2. Kalau ingin memberantas korupsi, 2 undang-undang ini harus segera diundangkan. 1, undang-undang perampasan aset. Koruptor itu kan takut miskin. Begitu dia diduga itu, rampas dulu semua asetnya. Yang kedua, undang-undang pembatasan transaksi uang tunai. Kita mau mengatur gini, kalau Anda mau belanja 100 juta, itu harus diturunkan dari bank uangnya, jangan tunai, dan dikirim ke bank siapa ya, transaksi untuk apa ini. Kalau gitu kan tidak akan terjadi seperti yang di Papua, uang diturunkan 500 miliar katanya untuk proyek, keluarnya ke siapa tidak ada sampai sekarang. Maka kalau dibatasi tunai, bank kan Anda nanti 500 miliar untuk siapa, langsung kirim ke banknya apa gitu. Nah ini masih kita cari caranya, cara-cara untuk melakukan itu. Ya, politik identitas dan politisasi agama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hikam, jadi sudah cukup jelas. Oke, soal dosen Pak ya, Pak Asep, Ibu, iya Bu, saya tadi mencatat nih soal bagaimana tuh di kampus sekarang ini ya. Bukan hanya itu ya, jurnal jadi jualan, menuliskan orang nikumnya sekian dan macam-macam lah, agar bisa jadi profesor. Yang aneh lagi di perguruan tinggi sekarang, kalau ada pemilihan rektor ada tim sukses, ya kan? Saya mau calon gitu, tim sukses ini kalau saya jadi kamu ini, kamu ini, kamu. Itu sudah ada tim sukses, lobby kayak politik, kayak partai politik. Waktu kita dulu kan malu melakukan itu ya, malu. Sekarang ini udah biasa itu. Wih, besok 3 bulan lagi ada pemilihan rektor di sana, datang ke sini juga minta dukungan, nanti datang ke Pak Muhajir, datang ke siapa lagi, datang ke NU, ke Pak Hikam misalnya, minta diakui bahwa saya NU. ada wah itu rektor loh sekarang, rektor mau pemilihan pakai tim sukses, sesudah terpilih kayak politik lagi, yang satu menggugat, sekarang sedang terjadi panas gitu. Nah soal IP
Indeks persepsi korupsi anjlok ya dari 38 ke 34 Bu. Berdasar hasil uraian itu semua, korupsi itu terjadi di sektor pelayanan publik, di birokrasi, bukan di penegakan hukum korupsi. Penegakan hukum korupsi naik dari 22 menjadi 24. Demokrasi naik dari 23 menjadi 24. Yang turun gini loh. Facilitation payment. Ibu mau punya proyek itu, nego bayar berapa di balik meja. Itu tahu semua orang. Itu orang mau naik pangkat menghubungi siapa? Bayar. Orang mau sekolah ke Sesko atau Sespim atau apa? Bayar. Kalau enggak bisa. Nah itu yang uraiannya, karena saya undang TII itu saya undang, Kompas saya undang. Siapa lagi yang gitu? Partnership yang juga ikut ya menghitung-hitung. Ini masalahnya bukan di korupsinya, penegakan hukum korupsinya naik. Kompas yang kemarin ini bagus kan? Polkam nomor 1 yang diumumkan, Polkam terbaik 79,3. Hukum naik dari anjlok 37 sekarang menjadi 55. 37 itu di bulan Oktober ketika kasus Sambo itu sedang bergolak itu 3. Sekarang udah jadi 55. Artinya yang korupsi itu terjadi di korupsi politik, pembuatan undang-undang tadi yang saya jelaskan. Disebutkan juga pembuatan undang-undang pakai suap menyuap juga berdasar ini. Nah mari kita nih kerjakan bersama-sama. Waktunya sudah lewat, kita foto bersama dulu. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pak, ke acara ini mengumpulkan banyak orang-orang penting cendekiawan. Pak, apa yang dibahas? Gini ya, saya ini dulu berangkat dari kampus, saya ini berangkat dari civil society. Jadi saya mengadakan pertemuan seperti ini rutin sebenarnya. Cuma waktu COVID itu kita adakan lewat virtual. Yang hadir senior-senior, ada Kuntoro, Mangun Pranoto, ada Emil Salim, ada Gunawan Muhammad, Bagirmanan, yang senior-senior hadir semua. Nah, sekarang sesudah COVID ini saya undang ke sini. Ini tadi bentuknya. Dan ini akan diteruskan karena ini ada orang kampus, ada orang gerakan, civil society dan sebagainya. Nah, topik tadi seperti Anda tahu banyak ya, masalah situasi politik yang supaya pemerintah jangan melayani pembicaraan tentang penundaan pemilu, nggak bisa ditanggapi, bahkan itu dilarang, dan ada yang mengatakan begitu karena negara itu harus tunduk pada konstitusi. Dan sudah saya katakan kepada presiden, dan saya sudah berkali-kali mengatakan pemilu 2024 itu jadi. Nah, kalau yang lain bicara lain ya susah sih kita ngelarangnya, ini negara konstitusional. Tapi kita ya tadi diberitahu sudahlah, nggak usah ditanggapi, pokoknya pemilu jalan, oke, kita nyatakan begitu. Itu tadi masalah indeks persepsi korupsi ya, yang juga disoroti gitu. Saya sudah jelaskan juga bahwa persepsi korupsi itu yang banyak di korupsi politik, korupsi di birokrasi, bukan di penegakan hukum dan pemberantasan korupsinya. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi naik. Sigi terakhir kemarin yang dirilis oleh Kompas misalnya, itu politik dan keamanan nomor 1 tertinggi, terbaik. Dan itu kalau Sigi seperti itu kan seperti helikopter melihat Indonesia dari atas, bukan melihat dari kelompok-kelompok kritis, tapi Indonesia dari seluruh Indonesia, masyarakat merasa Polkam is okay, terbaik. Nah seperti itu, dan pertemuan seperti ini akan diteruskan. Tadi memang ada yang menanyakan follow up ya, tadi protesnya ada beberapa, kok PPHAM tuh seperti begitu diumumkan kok hilang gitu. Enggak, kita masih akan menyiapkan langkah-langkahnya ya. Tadi ada pertanyaan gitu dari beberapa orang, kita teruskan dan sudah kita jelaskan. Itu aja ya.